Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat baik hari ini, di bulan yang mulia ini, di bulan penuh berkah dan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita ini tentunya menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada uswah serta qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena kita sebagai umat muslim yang mengharapkan syafaatnya beliau di akhir nanti, maka merupakan sebuah kewajiban dan merupakan sebuah hal yang menjadi suri tauladan kita Nabi Muhammad adalah satu-satunya sosok yang perlu kita teladani dari berbagai bentuk sisi kehidupan beliau. Sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam acara spesial Kultum Ramadan. Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing, ingin berbagi tentang bagaimana menggapai istiqomah sedekah subuh selama 40 hari. Kalau sedekah subuh tentunya tidak ada bedanya dengan sedekah-sedekah yang lain. Tetapi sedekah subuh ini merupakan sedekah yang spesial. Karena kenapa? Karena sedekah ini dilakukan di waktu yang sangat spesial, yaitu di waktu subuh. Karena kenapa waktu subuh ini menjadi spesial? Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikan kehancuran atau kebinasaan bagi seseorang yang menahan hartanya atau bakhil." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Maka salat subuh ini menjadi sebuah waktu yang istimewa karena di waktu subuh ini malaikat turun. Tadi di hadisnya disampaikan bahwa malaikat yang satu berkata dia akan mendoakan orang yang menyedekahkan hartanya agar Allah balas dengan pahala atau balas dengan rezeki yang berlipat. Sedangkan malaikat yang satunya memohon kepada Allah untuk memberikan kehancuran atau kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya atau orang yang bakhil. Nah, karena istimewanya sholat subuh, waktu subuh ini, maka sedekah subuh menjadi sebuah sedekah yang istimewa. Lalu sedekah subuh itu bisa dilakukan dari kapan? Dari waktu azan berkumandang sampai sebelum fajar terbit. Gitu. Nah, kenapa kita perlu mendawamkan atau merutinkan sedekah subuh? Karena kita sebagai manusia tentunya kita memiliki begitu banyak keinginan. Apalagi kita punya keinginan yang sangat besar dalam hidup kita. Keinginan sangat besar itu apa contohnya? Seperti contoh ini ya. Seperti kita pengen punya rumah. Oke, karena kenapa? Kok rumah ini menjadi keinginan yang besar? Karena semua orang belum tentu bisa beli rumah gitu. Makanya kalau kita pengen beli rumah, maka coba dawamkan sedekah subuh. Kita rutinkan sedekah subuh. Terus kemudian contoh lagi, kita ingin naik haji, maka coba kita pancing dengan amalan sedekah subuh. Nah, kemudian atau kita ingin memiliki istri atau istri dan anak yang solihah,
coba kita lakukan atau kita pancing dengan sedekah subuh. Atas pengharapan-pengharapan dalam hidup kita tadi, keinginan-keinginan hidup kita, maka kita memerlukan amalan yang istimewa. Salah satu amalan istimewanya adalah sedekah, dengan sedekah di waktu subuh. Nah, tentunya ketika kita bersedekah, maka kita iringi dengan memohon atau berdoa kepada Allah atas hajat-hajat kita. Nah, berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan yang tulus gitu. Dan ketika agar hajat kita, hajat keinginan-keinginan besar kita itu bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata dalam Al-Qur'an, wasta'inu bisabri wassalah. Maka memohonkan kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Jadi selain kita bersedekah, maka kita harus bersabar. Dan ketika bersabar, maka kita juga harus sholat. Maka sebuah hal yang tidak mungkin doa atau keinginan kita dikabulkan tanpa kita bersabar, apalagi kita tidak sholat. Jelas, itu akan jauh dari apa keinginan yang kita harapkan. Gitu. Karena selain itu, selain keinginan yang kita harapkan, infak sendiri, itu dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi apapun yang kita berikan, maka Allah akan ganti. Jadi ketika kita bersedekah, kita coba dawamkan sedekah selama 40 hari, maka hajat kita insya Allah akan dibalas oleh Allah. Dan karena hal jayaul ihsanu ilal ihsan, bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Maka mari kita rutinkan sedekah selama 40 hari, sedekah subuh. Insya Allah sedekah subuh adalah salah satu cara agar hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Mari sedekah subuh kita rutinkan selama 40 hari dan kita iringi dengan sabar dan sholat. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk sobat zakat semuanya, mencoba untuk merutinkan sedekah subuh selama 40 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.